Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya yang akan menjelaskan materi pada kelas 12, yaitu tentang limit. Nah, sebelumnya kita telah membahas ya tentang limit fungsi aljabar yang bermacam bentuk limitnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teorema limit. Nah, teorema limit itu ada teorema limit utama, ada juga limit tak hingga, dan limit fungsi trigonometri. Nah, di sini saya yang pertama akan menjelaskan teorema limit utama. Jika n bilangan bulat positif, k konstanta, f dan g adalah fungsi-fungsi yang mempunyai limit untuk x mendekati a. Berlaku sebagai berikut nih. Nah, limit k untuk x mendekati a, yaitu hasilnya itu k. Contohnya nih, ada limit 7 untuk x mendekati 3, berarti x-nya itu 3, enggak ada ya x-nya 3, berarti langsung saja itu hasilnya 7 karena tidak ada x-nya. Nah, di sini ada limit x. Limit x-nya itu untuk x mendekati a. Nah, hasilnya itu a. Nah, sekarang lihat contohnya. Limit x kuadrat di mana x-nya itu mendekati 3, berarti x-nya itu kita ganti dengan 3, berarti 3 kuadrat sama dengan 9 gitu ya. Nah, sekarang limit k fungsi kali fungsi x sama dengan belum sama dengan untuk x mendekati a sama dengan k limit dari fungsi x untuk x mendekati a. Nah, contohnya nih. Di sini limit 4x kuadrat di mana untuk x-nya itu mendekati negatif 2. Nah, langsung aja masukin kayak rumus ini, berarti k-nya itu 4 dikeluarkan, limit x mendekati negatif 2 salah 4 limit x kuadrat x mendekati negatif 2, berarti kita masukkan aja x-nya dikeluarkan terlebih dahulu, yang kuadratnya sama jadi seperti ini, lalu x-nya itu dimasukkan, yaitu kan negatif 2 limitnya itu, berarti 4 dikali negatif 2 yang hasilnya 4 kali 4 16 gitu ya. Nah, limit fungsi x ditambah fungsi gx untuk x mendekati a. Nah, kalau ada yang seperti itu berarti dipisahkan limit fungsi x untuk x mendekati a ditambah itu ya. Nah, contohnya limit 2x tambah 8 untuk x mendekati 1. Nah, berarti kita pisahkan 2x sama 8-nya, ini 2x di sini 8, tetap ya limitnya keluarkan di sini. Limit x mendekati 1, ini x mendekati 1. Nah, berarti kita masukkan nih langsung si x-nya. Berarti 2 dikali 1 ditambah 8 ya, karena nggak ada x-nya. Yang hasilnya 10. Nah, yang kelima sama juga, namun yang membedakannya itu dikurang. Nah, di sini kurang, berarti di sini contoh nih. Kalau di sini contohnya saya dengan langsung ditambah ya. Sama saja sih sama yang seperti yang ditambah. Namun di sini kurangnya. Nah, di sini limit x kuadrat dikurangi 7 ditambah 12. Untuk x mendekati 1, berarti kita pisahkan aja semuanya kan. X kuadrat 7x 12, ingat ada limitnya ya. Lalu dikurang, lalu ditambah. Lalu dimasukkan nih x kuadratnya berapa? Mendekatinya berapa? 1. Berarti 1 dikurangi 7 ditambah 12, hasilnya berapa? Yaitu 6. Nah, sekarang yang ke-6, limit fungsi x dikali gx dikali fungsi gx. X mendekati a, berarti limit fx sama gx-nya itu dikali. Nah, contohnya limit x dalam kurung 2x dikali 2x dikurangi 5. Dimana untuk x mendekati 4. Nah, pisahkan sama seperti sebelumnya. Ini x-nya dipisahkan, 2x dikurangi 5-nya dipisahkan. Tapi ingat di sini kalau titik itu dikali ya. Nah, masukkan aja x-nya mendekati 4 kan, berarti 4. 2 dikali 4 dikurangi 5, berarti 4 kali 3 sama dengan 12. Nah, sekarang yang ke-7, limit fungsi x dibagi fungsi gx untuk x mendekati a. Nah, kalau seperti ini berarti fx dan gx-nya itu limitnya dipisahkan ya. Nah, contoh limit x kuadrat dikurangi 9, dimana dibagi x dikurangi 3.
untuk X mendekati 3. Kita pisahkan, ini limit. Untuk 9 ini X dikurangi 3. Nah, sekarang gimana? Karena X kuadrat dikurangi 9, berarti kita pecahkan lagi, disubstitusikan. Tahu ya yang sebelumnya disubstitusikan seperti apa? Ada substitusi, ada pemfaktoran sebelumnya ya. Bahas berarti kita limit ini sama ini disubstitusikan, yang hasilnya X kuadrat dikurangi 9. Ternyata X kuadrat dikurangi 9 itu X ditambah 3 dikali X dikurangi 3 dipisahkan dengan limit. Oke. Nah, ingat dikali di situnya. Dibagi limit X dikurangi 3 untuk X mendekati 3. Berarti X-nya gitu kita ganti dengan 3 ya. Nah, namun di sini karena ini bisa dibagi, X dikurangi 3 ini limit X dikurangi 3, berarti hasilnya limit X tambah 3 untuk X mendekati 3. Nah, berarti 3 ditambah 3 yaitu 6. Itu ya. Nah, sekarang yang ke-8. Limit fungsi X pangkat N yaitu untuk X mendekati A. Berarti hasilnya limit fungsi X mendekati A dipangkatkan N. Nah, contohnya limit X tambah 1 pangkat 4. Untuk X-nya itu mendekati 2. Berarti limit X mendekati X tambah 1 untuk X mendekati 2 dipangkatkan 4. Hasilnya tinggal dimasukkan aja, berarti 2 ditambah 1 3, berarti 3 pangkat 4, hasilnya 81. Nah, sekarang limit akar N limit akar fungsi X pangkat fungsi X fungsi X diakarkan untuk X mendekati A. Nah, bisa lihat ya ini rumusnya. Nah, sekarang masuk limit 2X tambah 8 akar 2X tambah 8 ya per X itu mendekati 4. Nah, masukin aja 2X tambah 8 nya itu yang limitnya dipakai limit, di sini juga dengan limit. Nah, di sini masukkan aja dulu 2X tambah 8 nya itu menggunakan limit, lalu sama seperti ini ya, dimasukkan lagi, masukin aja ini 2X nya itu kan 4, berarti 2 dikali 4 8 tambah 8 16. Lalu X nya ini 4, berarti dibagi 4, berarti akar 16 itu kan 4 ya, akar 16 berarti 4 dibagi 4 ya hasilnya 1. Nah, sekarang teorema limit tak hingga sama seperti ininya, namun di dalam limit tersebut ini tak hingga. Oke, ya bisa lihat, bisa cari di Google. Sama halnya sih ya penjelasannya. Namun di dalam teorema limit tak hingga itu ada limit tak hingganya gitu ya. Limit fungsi trigonometri jika variabel mendekati sudut tertentu, berarti tentang sudut-sudut ya. Di sini tuh kayak pi atau 90 derajat, sin kostan, ada kayak trigonometri masuk ke sini. Nah, juga ada variabelnya mendekati 0. Nah, di sini contohnya limit sin X dibagi 3 cos dalam kurung 4X tambah pi. Pi itu kan 180 ya. Nah, untuk X mendekati 90 derajat, berarti X-nya itu langsung masukkan aja. Sin 90 derajat, karena X-nya 90 derajat, 3 cos 4 kali 90 derajat juga, karena ini X. Ditambah 180, pi itu kan 180 derajat ya. Nah, sekarang masukin sin 90 derajat itu berapa? 1 kan ya. Ingat ya, sin kostan. Kayak sudut istimewa. Kalian telah mempelajari di kelas 10. Nah, 3 cos 4 kali 9 berapa? Ditambah 180 derajat, yang hasilnya cos 180 derajat, yang hasilnya 180, karena 4 kali 9 360, berarti satu putaran ya, berarti ya tinggal sisanya 180 derajat. Nah, masuk ke ini udah 1/3 cos. Kalau 3 cos 180 derajat itu berapa? Nah, cos 180 derajat itu berapa? Negatif
1. Nah, berarti 3 kali negatif 1 yaitu sama dengan 1 negatif 1 per 3, karena 3 negatif 3 berarti negatif 1 per 3 ya. Gitu. Nah, sekarang yang kedua yaitu jika variabelnya mendekati 0, berarti limit sin x per x untuk x-nya itu mendekati 0 sama dengan 1. Kalau limitnya x per sin x berarti ya sama dengan 1, tan x per x berarti 1 juga, x per tan x itu hasilnya 1 juga. Ingat ya rumus dari ini. Nah, sekarang contoh limit x per tan 5x. Untuk x-nya itu mendekati 0, berarti kita harus jadikan 1 dulu tuh yang x per tan x-nya itu. Berarti ini dikali 5, ini dikali 1. Berarti di sini 5x dikali 1, 1 per 5. Jadi tetap 5x, di sini 5x dikali 5 berarti 1 per ini 5x per tan 5x itu bisa dihilangkan, berarti hasilnya 1 per 5, karena itu jadi 1 ya 5x per ini nih. Kita masukkan aja nih, kedepankan aja 1 per 5 ini, lalu dikali limit 5x per tan 5x, yang hasilnya 1 per 5 dikali 1, karena limit 5x per tan x kan ini nih. Maka seperti ini, yang hasilnya 1, berarti 1 sama dengan 1 per 5, begitu ya. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk latihannya, dan jangan lupa like dan subscribe-nya ya.